نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab At-Ta'liqat Al-Jaliyah ala Al-Muqaddimah Al-Qadiyah yang ditulis oleh Syekh Abu Sulaiman Abdullah Al-Qudadi Al-Baihani hafizahullah ta'ala, berkaitan dengan hadis yang kemarin kita baca dari hadis Abu Hurairah riwayat Muslim tentang ru'ya al-muslim juz'un min khamsina wa arba'in atau sitta min wa arba'in juz'an minan nubuwah. Berkaitan dengan hadis mimpi seorang muslim itu merupakan 45 atau 46 cabang dari kenabian. Kemarin kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa uhibbu al-qaid wa akrahu al-ghul. Aku menyukai al-qaid dan aku tidak menyukai al-ghul. Nah, maksud dari hadis uhibbu al-qaid maknanya al-kaf anil ma'asi wasyarr wal batil, menahan dari kemaksiatan, keburukan dan kebatilan. Karena makna al-qaid itu adalah al-qaid itu fir rijl, ikatan di kaki. Jadi uhibbu al-qaid, aku lebih menyukai al-qaid, itu maknanya apa? Ikatan di kaki. Maknanya apa? Menyukai dari meninggalkan maksiat dan keburukan. Wa akrahu al-ghul, kata Rasul, aku tidak menyukai al-ghul. Ghul itu ikatan yang ada di leher, belenggu yang ada di leher, ikatan yang ada di leher. Jadi al-qaid itu diikat di kaki, namanya qaid. Kalau diikat di leher namanya al-ghul. Nah, al-ghul ini termasuk sifatnya ahlun nar, sifatnya ahlin nar. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan khudhuhu faghullu tsummal jahima sallu. Tangkap, ambil belenggu mereka. Maksud belenggu di situ apa? Diikat di belenggu di lehernya. Faham letak perbedaan al-qaid dan al-ghul? Al-qaid itu belenggu di kaki, ikatan di kaki, tapi kalau al-ghul belenggunya di leher. Jelas fazah? Ya. Itu kinayah ya ikhwan. Sehingga maknanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku lebih menyukai al-qaid, terbelenggu di kaki. Apa maknanya? Terjaga dari kemaksiatan. Dan aku tidak menyukai terbelenggu di leher. Kenapa? Karena terbelenggu di leher merupakan sifatnya ahlin nar. Juga yang disebutkan oleh para ulama, ikhwan, kita ini dianjurkan untuk tidak menyerupai orang-orang yang buruk. Seperti dilarang menyerupai apa? Menyerupai orang-orang kufar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum tersebut. Baik dalam bab akidah, dalam bab ibadah, bahkan dalam bab adat. Sesuatu yang sifatnya adat kebiasaan orang-orang kufar, maka kita dianjurkan untuk tidak mencontoh mereka.
tidak mengikuti jejak-jejak mereka, tidak mencontoh perbuatan mereka. Kalau sesuatu yang memang sudah menjadi adat kebiasaan orang-orang kufar. Demikian juga Islam melarang untuk mengikuti, mencontoh perbuatan syaitan. Seperti Nabi SAW melarang makan dan minum dengan tangan kiri. La ta'kulu bishimal wa la tashrabu bishimal fa inna syaitan ya'kulu bishimal wa yashrabu bishimal. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Rasul melarang seseorang berjalan dengan menggunakan sendal sebelahnya tidak pakai sendal, dilarang oleh Nabi SAW. Disebutkan alasannya, hikmahnya itu tasyabbuh dengan syaitan. Nabi SAW juga melarang seseorang duduk di antara asyams, cahaya matahari, dan di antara bayangan, karena di situ ma'wa asyayatin, tempat nongkrong-nongkrong syaitan. Demikian juga Islam melarang untuk menyerupai sifat ahli nar, menyerupai pakaian-pakaian ahlun nar. Seperti ini Nabi SAW menyebutkan beliau tidak menyukai al-ghul. Kenapa? Karena termasuk ghul itu adalah sifatnya ahlun nar, terbelenggu di lehernya. Oleh karenanya sebagian para ulama kita ada yang mengatakan tidak boleh seseorang kalau ngambil barang dari temannya atau ngasihkan ke temannya dari belakang dengan tangan kiri seperti ini. Ya, karena itu sifatnya ahli nar. Ketika mengambil kitabnya apa? Fa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Ya, adapun orang yang mengambil kitabnya dengan tangan kiri, ada juga miwara'i dhahri, dari belakang punggungnya. Wadih. Sehingga diambil kaidah agar kita tidak menyerupai orang-orang yang buruk, baik dia ahlul ma'asi, ahlul maksiat. Nah, diperbolehkan kita tasyabbuh dengan mereka, tasyabbuh dengan ahlul ma'asi, orang-orang yang bermaksiat, model rambut, berpakaian, ya, gaya bicaranya, jangan ya ikhwan. Misalkan rambut dicat warna-warni, Ustaz kan nggak ada dalilnya juga Ustaz, larangan mengecat rambut dengan warna-warni. Ya memang tidak ada larangan dari Nabi SAW. Tapi model-model yang seperti itu adalah model-model preman, orang-orang yang apa namanya, yang tidak jelas tatanan hidupnya. Ahlul fusuq, orang-orang yang banyak maksiat, cara berpakaian. Makanya antum upayakanlah seorang muslim itu berpenampilan, berpakaian yang kira-kira orang lain itu memandangnya ini adalah muslim. Contoh ya ikhwan, walaupun secara hukum tidak haram ya apa tidak haram sih, simpang siur bahasanya, lebih tepat simpang siur, karena bahasa kan simpang siur. Ini bukan dari anak ya, ini para ulama. Sebagian para ulama ada yang mengharamkan topi, ya, apa namanya, kubba'ah apa namanya, topi yang ada gini. Ingat, itu tidak dikenal di Yaman. Sekarang pembahasan kita Masjidil Haram. Antum kalau umroh, ya, ada hotel namanya Sofwa Tower, Sofwa, Pondok As-Sofwa. Di belakang WC nomor 3. Di situ ada pembagian kitab, pembagian buku. Ya. Nah, anak ngambillah buku itu. Ini ulama Saudi, jangan nyalakan ulama Yaman nanti, ya, Yaman keras pulang. Ngambillah buku di situ. Ada namanya buletin ya, enggak lembaran tipis-tipis itu. Anak ambil. Disebutkan di situ. Tasyabbuh dengan orang kufar, diantaranya menggunakan topi yang seperti ini tadi. Al-muhim ya ikhwan, ini masalah tarik ulur di kalangan para ulama. Ya, tarik ulur di kalangan para ulama. Dia mengatakan boleh, dia mengatakan tidak, segala macam. Yang jelasnya anak jumpai buku seperti itu. Anggaplah boleh. Ya, dulu anak beli, ada warna-warni. Khusus itu agak
Setelah baca itu, dah memang agak enggak memperjelas jati diri kita. Kalau pakai peci itu jelas, ya enggak? Lagi sorbanan. Karena kalau umroh sorbanan, ya. Karena apa ya, kita itu gini, bangga sajalah gitu loh. Kok antum ngapain sorban-sorban? Saya dai kok, simple. Kok antum kenapa peci-peci? Saya penuntut ilmu kok, simple kok. Kok pecinya putih? Udah naik haji 3 kali, pecinya putih, simple. Jawabannya kenapa antum minder? Kok antum kemana-mana pakai baju mirip kayak Raja Muhammad Salman? Saya duduk 15 tahun di Madinah, ngapain? Kalau saya di Amerika 15 tahun saya pakai sempak saja kemana-mana. Simple jawabnya Bu Zainul. Ya enggak? Karena saya lama di Saudi, kultur asal saya sudah ngomong udah bahasa Arab, saya hafal Al-Quran, makanya saya pakai pakaian seperti ini, mirip pakaian Raja Salman. Ya enggak? Kalau saya tinggal di Amerika, saya ngomongnya pakai bahasa Inggris, cuma saya pakai sempak saja kalau ke pasar. Karena di Amerika mungkin orang pakai sempak. Simple jawabannya. Ya toh? Ngapain antum harus minder? Kalau kayak anak, misalkan anak kemana-mana pakai gamis seperti ini, nggak pernah pakai celana, kecuali ada hal-hal tertentu. Kalau ada orang tanya, Om, apa baju cek ini terus? Nggak pernah terjenguk. Tinggal ngomong, saya pimpinan pondok pesantren, saya ustadz. Ya enggak? Kalau saya pemain bola, saya akan pakai baju bola. Simple kan deh. Kalau saya artis, saya akan pakai baju artis. Karena saya pimpinan pondok pesantren, kerjaan saya ngajar. Saya belajar di luar negeri, simple. Nah seperti ini anak cuma ingin menekankan kepada antum, jangan minder dengan atribut antum sebagai seorang penuntut ilmu. Ketika antum kemana-mana pakai peci, pakai gamis. Ketika ditanya orang, so alim, kemana-mana pakai gamis. Saya santri. Makanya sering bilang sama antum, ya enggak, khususnya santri-santri itu, otaknya antum tuh diisi. Ya enggak? Saya kemana-mana saya hafal Al-Quran 30 juz. Ngapain antum? Mau ngapa? Orang udah segan duluan. Yang palak payah tuh udah jenggot panjang, gamis kemana-mana, ngaji nggak bisa. Nah itu yang repot. Pasti orang bilang ngaji nggak baca, ustadz abal-abal. Nah itu tadi, ikhwan. Difahami? Jadi maksud yang anak ingin sampaikan di pagi hari ini, ikhwan, khususnya untuk antum santri, jangan minder dengan atributnya antum. Mau belajar antum kemana? Ingin rihlah menuntut ilmu ke negeri Yaman, pakai gamis, ya toh? Pakai gamis, pakai jubah, pakai. Ditanya di bandar, mau kemana? Mau berangkat ke Yaman, mau belajar. Kok baju kayak gini? Saya santri. Kalau saya ke Amerika, saya mungkin bersempak aja pak dari kampung. Simple pertanyaan. Ini enggak, sebagian orang berangkat mau ke Yaman kayak mau konser. Masa iya Ustaz? Masa iya atau iya. Mana lihat dengan depan mata kepala anak sendiri? Ya enggak? Kok minder? Sampai anak kira, aduh. Minder antum sebagai santri, kok antum tuh sebagai muslim, sebagai thalabul ilm. Kok minder dengan pakaian antum pakai peci? Antum pernah nggak lihat orang naik pesawat pakai sarungan? Hah? Nih, belum pernah naik pesawat masalahnya Ustaz. Saya jadi nggak tahu. Percaya nggak Reza? Uang naik pesawat pakai sarungan, sandal jepit, sandal biasa, pakai sarungan. Pembimbing travel yang rata-rata backgroundnya kiai NU itu sarungan. Ya toh? Sarungan. Mungkin nggak Didik kemarin terbang dari Jakarta nemui ada sebagian jamaah. Ya enggak? Jakarta itu rame pakai sarungan. Kita pakai gamis gini, dia sarungan. Pakai peci, songkok nasional, sarungan. Pembimbingnya sarungan banyak. Ini bukan pembahasannya halal haram ya ikhwan. Kalau ditanya halal boleh Ustaz kok keras sekali itu masalah. Anda tidak mengharamkan celana biasa. Cuman yang ingin kita maksudkan adalah atribut. Gitu loh. Dia kenapa pakai sarung kemana-mana? Lo wajar kiai NU, Ustaz, Pak Yai.
Ya enggak? Antum lihat Bahar bin Smith, siapa yang semisalnya, kemana-mana dia bawa sorban, ya enggak? Oh, Habib Rizik, antum lihat Habib, ya enggak? Antum lihat jamaah tablik, nah banyak jamaah tablik, nggak usah jamaah tablik, nggak usah jauh-jauh nak mau Habib, jamaah tablik atau kemana-mana antum naik motor aja pakai anu dia, pakai sorban, ya benar? Saya enggak? Percaya? Pede enggak dia? Pede, ya benar? Nah kok antum santri keluar baru keluar dari hadis, mau mudik pulang kampung udah pakai celana ketat, aduh cemen kali, malu Ustaz, nanti dikatain orang, masa kalah sama jamaah tablik, ya enggak? Baru sebulan melok pengajian jamaah tablik udah gamis. Antum tahu Uwana itu yang kemarin itu jamaah tablik, udah ngaji bertahun-tahun sama jamaah tablik, udah keliling dia. Dan selama anak Uwa itu ngaji jamaah tablik, tidak pernah Uwa itu pakai celana biasa. Begamis antum, keliling Tugu Mulyo, Lubuk Sebruk, Pematang Panggang, sampai Bom Baru itu dia keliling kurus sampai ke daerah jalur itu, tidak pernah dia. Tiap hari begamis itu tadi. Sama musorban, sunnah Rasul katanya. Kemarin anak jemput di Bom Baru itu, waktu tahun kemarin, bawa tongkat dia. Atalasnya sunnah Rasul pakai tongkat. Bayangkan anak kepikir naik travel bawa kayu itu tongkat, bayangkan antum. Pede baik. Nah kenapa antum santri? Difahami? Antum harus minder menggunakan pakaian-pakaian yang atributnya antum seorang santri. Tentara, antum lihat tentara tuh. Pulang kampung pakai baju tentara, ya benar? Ya kan ini, pakai baju tentara. Bangga lu dengan profesi antum sebagai santri. Sendal jepit, pegang kardus, ya enggak? Bawa tas, pakai peci, pulang ke di bandara atau naik kereta, bangga. Orang akan lihat, masya Allah santri. Dan wallah ya ikhwan, anak pribadi, anak berpakaian seperti ini, itu lebih segan, Naik bus dulu perjalanan. Nah ustadznya antum ini pernah mondok juga, bukan langsung jadi ustadz nongkrong di kursi ini depan antum, enggak pernah jadi santri. Dulu kita pakai bawa kardus, orang lebih segan di perjalanan. Karena orang mikir, kalau orang ngomong ngerampok, enggak tega mau ngerampok santri, begal santri. Orang udah tahu santri buntu. Iya enggak? Ana diselamatkan oleh Allah SWT dengan gamis dan peci. Dari sentuhan biduan daerah Garut, tahu Jawa Barat nih. Ana naik ALS dari Palembang mau menuju ke Jawa Timur. Sampai daerah sekitar Cirebon atau Garut banyak naik biduan. Zaman dulu kan masih yang mic-nya joget. Ana duduk kursi paling bawah. Orang-orang yang paling belakang tadi, ana duduk paling belakang dekat toilet bis patas waktu itu. ALS. Jadi naiklah biduan daerah Garut atau Cirebon. Dodol itu di mana itu? Garut deh. Wah, joget dia. Wah, joget sekali. Jadi yang genit, saking genitnya mbak itu, kalau dulu mbak-mbak sekarang mungkin jadi nenek-nenek ya. Dipeluknya satu-satu. Dipeluknya, dipegangnya. Pas mau megang ana, ya kan? Ayolah mas, sawer. Pas mau megang ana, tiba-tiba ada yang samping ana bilang, jangan sentuh mbak. Iki santri, panas. Nggak jadi ana dipegang. Dulu kan kalau kita belajar di pondok dulu, megang wanita itu kan sama dengan ditusuk jarum gitu kan kepalanya. Nah seperti itu. Kadang diselamatkan oleh Allah SWT dari keburukan dengan penampilan. Di bis waktu itu, bis kota, bis Damri kalau nggak salah, seingat anak perjalanan mau ke Gambir, pokoknya perjalanan pulang ke pondok. Jadi ada orang ngamen, itu maksa. Daerah Jabodetabek itu maksa, Jakarta tuh maksa dia. Kalau minta duit itu kalau nggak dikasih, marah dia. Ya biasalah preman-preman Jakarta kayak gitu. Pas giliran kita, anak dilewatinya aja. Tapi semobil itu tadi dipaksa.
Gitu. Ayolah, Mbak, kasih. Kalau nggak kasih, nggak mau pergi dia. Pas giliran kita dilewatinya. Karena pakai gamis, pakai peci. Dia udah tahu ini santri. Orang seburu-buru orang kadang ihtiram dengan penuntut ilmu. Kasihan gitu loh santri. Apalagi di Jawa. Anas kalau kemana-mana dulu pakai gamis, itu orang menghormati sekali, kasihan santri. Difahami antum? Ini nasihat untuk antum semua yang kemana-mana keluar, jangan minder untuk beratribut dengan atribut sebagai seorang penuntut ilmu, ya, pakai gamis, pakai peci, kemanapun antum keluar dari pondok ini tadi, pakaian seperti itu. Jangan malu dengan pakaian antum, nggak usah malu, ngapain antum malu? Ya, baju kok, orang pakai sempak aja sama kutang saja keluar nggak malu, mas antum malu? Ya benar? Nah, jelas bazar. Awas nanti kalau terlihat, nanti anak pantau melalui CCTV. Kalau pulang lebaran ada yang pakai celana lepis, dah gaya-gayanya dah, itu bisa kena hukum. Kita lanjutkan ya, kita masuk pada pembahasan yang berikutnya ya, mungkin bisa jadi ini khataman ya. Qala al-muallif wala yas'aluna al-imarah wala yatatalla'una ilaiha. Masya Allah ya. Di antara prinsip ahlus sunnati wal jamaah, wala yas'aluna al-imarah. Mereka tidak meminta kepemimpinan. Wala yatatalla'una ilaiha. Tidak ingin tatallu' itu ngeliat-ngeliat gitu loh. Tidak ingin ngintip-ngintip kepada imarah, kepada kepemimpinan. Itu ahlus sunnah. Jadi ya ikhwan, ahlus sunnah itu tidak akan minta kepemimpinan jabatan di pemerintahan. Kalau ada ustadz yang ngaku salafi pernah nyalonkan diri sebagai anggota dewan, ketahuilah ini ustadznya abal-abal salafinya. Masa iya ustadz? Masa iya? Aduh nih apa ustadz? Aduh. Ya. Pernah nyalon, gagal. Masa iya ustadz? Jangan memfitnah. Nah kok ada spanduknya? Di mana itu? Jangan sahabatnya tahu. Yang jelasin dalam Sumsel. Orang tuh gini ikhwan, ya, kadang dengan manhajus salaf ini masih banyak abu-abu. Ada yang bau-bau ikhwanul muslimin, ya, bau-bau apa, orang-orang politik gabunglah ke dakwah salafiyah, sehingga ingin memanfaatkan jamaah-jamaah pengajian salaf ini di dunia politik. Wala yas'aluna al-imarah. Ahlus sunnah tidak akan meminta kepemimpinan. Wala yatatalla'una ilaiha, dan juga tidak akan ngelihat-ngelihat atau ngintip-ngintip kepada kepemimpinan. Disebutkan dari hadis an Abdurrahman ibni Samurah radhiyallahu anhu, dari Abdurrahman bin Samurah. Qala li Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, ya Abdurrahman ibn Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'al al-imarah, janganlah engkau meminta kepemimpinan, meminta pemerintahan. Al-imarah itu pemerintahan artinya, pemimpin kepemerintahan. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha, sesungguhnya engkau, jika engkau diberi kepemimpinan tadi, diberi jabatan pemerintahan, an mas'alatin, dari dasar meminta, wukilta ilaiha, engkau akan diserahkan sendirian. Ya, dah, uruslah kau dewek, bahasanya seperti itu. Wa in u'titaha an ghairi mas'alatin wa anta 'alaiha,
Namun sebaliknya, kalau seandainya engkau diberi tanpa masalah, tanpa meminta, maka u'inta 'alaiha, engkau akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bab kepemimpinan tadi, dalam bab ngatur pemerintahan. Wadah? Nah, itu dilarang oleh Nabi SAW. Jangan minta kepemimpinan dalam urusan pemerintahan. Kira-kira kalau nyalonkan diri itu minta atau gimana? Mondi, minta, coblos gue, ya enggak? Minta tuh namanya. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulani min bani ammi. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, aku pernah masuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan 2 orang dari kalangan bani ammi, dari kalangan anak-anak pamanku. Jadi 3 orang ya. Faqala ahadur rajulain, lalu salah satu dari 2 orang tersebut berkata, ya Rasulullah, amirna ala ba'di ma wallaka Allahu azza wajalla. Salah satu dari 2 orang tersebut tiba-tiba mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, amirna, angkat kami menjadi pemimpin, menjadi amir terhadap sebagian apa yang Allah Subhanahu wa taala kuasakan kepadamu. Wa qala al-akhar misla dzalik. Kemudian yang satunya ngomong sama seperti itu juga dengan mengatakan, ya Rasulullah, amirna ala ba'di ma wallaka Allahu azza wa jalla. Ya Rasulullah, angkat kami menjadi pemimpin atas sebagian kekuasaan yang Allah berikan kepada kamu. Itu maknanya. Faqala Rasul, lalu Rasul mengatakan, inna wallahi, sesungguhnya kami demi Allah, la nuwalli ala hadzal amal ahadan sa'alahu, sungguh kami demi Allah tidak akan menyerahkan pekerjaan seperti ini kepada seseorang yang minta. Wala ahadan harasu alaih, juga kami tidak akan memberikannya kepada seseorang yang ambisi terhadap kepemerintahan, terhadap kepemimpinan ini tadi. Jelas? Nah, itu Nabi SAW melarang ya ikhwan. Sehingga Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak akan masuk sengaja ke kancah politik. Ahlus Sunnati wal Jamaah Salafiyun tidak akan mencalonkan diri sebagai anggota dewan, tidak akan mencalonkan menjadi Pak RT, tidak akan mencalonkan menjadi lurah atau menjadi camat atau menjadi bupati atau gubernur atau wali kota atau presiden sekalipun. Tidak akan. Karena Ahlus Sunnati wal Jamaah akan punya prinsip tidak akan meminta kepemimpinan. Kalau dikasih, kalau diangkat, kalau ditunjuk, maka Nabi SAW mengatakan, wa inta 'alaiha, engkau akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinan tersebut. Jelas? Atas pemerintahan tersebut. Jelas? Sehingga jangan ada cita-citanya santri Darul Hadis ini yang nanti cita-citanya apa? Ingin menjadi anggota dewan. Ditanya Ahmad, apa cita-citanya? Ingin menjadi anggota dewan, Ustaz. Nah, antum. Ya enggak? Nabi melarang antum nak nyalonkan diri. Kemudian mungkin kan nanti ada syubhat-syubhatnya apa? Kalau kita tidak nyalonkan, gimana kita mau membenahi? Ya enggak? Sudahlah Ustaz. Lah banyak yang berniat untuk membenahi. Ya enggak? Akhirnya apa? Bukannya membenahi, malah dianya ikut keenakan. Masa iya keenakan? Nah, enak nih antum. Ya. Enggak usah jadi pemimpin-pemimpin daerah, ya. Antum menjadi pemimpin skala kecil saja. Ya, jangan usah yang tinggi-tinggi, misalnya anggota dewan, gubernur, menteri, presiden, yang skala kecil saja. Itu enak. Nanti akan ada duit datang sendiri. Tolonglah Pak,
Kita ada bisnis ilegal ini. Apa bisnisnya? Ada tambang liar. Tolong kasih tanda tangan. Gini. Udahlah, banyak. Nanti di backup sama ini tadi, nanti begini, berbagai macamnya, ikhwan ya. Kita ini pemerintahan akhir zaman. Antum niatnya mewarnai, akhirnya diwarna. Akhirnya warna-warni antum. Terus gimana yang sudah ada? Ya sudah ada itu saja, kita dakwahi. Ya enggak? Kita dakwahi. Wa yu'minun bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi naqlu. Dan ahlu sunnah beriman dengan segala apa yang telah diberitakan oleh Nabi SAW dan telah sahih dengannya penukilan. Jadi ahlu sunnah beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan telah sahih penukilannya. Nah, apa baik yang kira-kira telah sahih dari Nabi SAW penukilannya? Kawujudil jin, mengimani adanya jin. Wajib beriman kepada Allah tentang keberadaan jin. Ya, wajib antum mengimani adanya jin. Jangan sampai antum bilang, "Udahlah, enggak ada jin-jin." Apa itu jin? Apa maksud antum? Enggak ada jin. Kalau yang antum maksudkan adalah mengingkari keberadaan jin, oh bahaya. Antum mengingkari Al-Qur'an. Al-Qur'an aja bilang ada surat jin, antum bilang enggak ada jin. Enggak ada tuh syaiton. Apa syaiton itu? Enggak ada. Alhamdulillah. Syaitan ada kok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu tidak boleh. Kadang sebagian orang ingin membuat anaknya gitu supaya tidak takut hantu ya. Bilangin aja, nak, hantu itu tidak ada, yang ada tuh jin. Orang yang sudah mati itu tidak bisa jadi hantu. Ya enggak? Dia ada di alam barzakh. Mendingan antum gitu. Ini enggak. Bapak, ada hantu, Pak. Ah, pedio hantu-hantu, kati, jin, setan, iblis, mana ada? Mendingan dia bilang hantu itu tidak ada. Ya. Sendal bolong itu tidak ada. Itu cuma di film. Ya, film Susana. Untuk menjelaskan, jin itu ada tapi tidak bisa dilihat oleh manusia. Jadi dia mengimani adanya jin, adanya syaitan, adanya iblis. Nanti dia takutnya mengingkari syaitan. Ya enggak? Bosan ngingkari syaitan, ngingkari malaikat. Bosan ngingkari malaikat, ngingkari syaitan, ngingkari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul uhiya ilayya annahu istama'ana nafarum minal jin, faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba." Katakan ya Muhammad, diwahyukan kepadaku bahwasanya ada sekelompok jin yang mendengar bacaan Al-Quran. Mereka mengatakan, "Inna sami'na Qur'anan ajaban." Kami mendengar bacaan yang sangat menakjubkan. Kemudian, jelas ya? Bahkan ya ikhwan, termasuk dianggap kesesatan mengingkari talabbus al-jin bil insi. Mengingkari jin bisa masuk dalam jasad manusia. Mengingkari jin bisa merasuki manusia. Itu juga dianggap salah. Faham maksudnya? Misalkan dia mengatakan, jin itu tidak bisa merasuki manusia. Ya. Nah, itu juga salah. Apa salahnya? Bertentangan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran menyebutkan apa? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Difahami? Nah, itu tadi. Jadi jin bisa nyampur dengan manusia dengan apa namanya? Mas ya. Masuk kerasukan. Kemudian wa mu'jizatul Isra wal Mi'raj. Mu'jizat Isra dan Mi'raj. Wajib kita imani. Ini juga ada hadisnya. Wa annahu kana yaqzatan la manaman. Isra wal Mi'raj itu terjadi secara yaqzah. Yaqzah itu sadar. Rasul sadar. La manaman bukan tidur. Qala Allah Subhanahu wa taala,
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul ali innahu huwas samiul basir. Jelas ayatnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam untuhiya bihi ila siratil muntaha wa hiya fis sama'is sadisah ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fayuqbadu minha wa ilaiha yantahi ma yuhbatu bihi min fawqiha fayuqbad minha. Dari Abdullah bin Umar, beliau menceritakan, tatkala Nabi SAW diisrakan, beliau untuhiya bihi, beliau disampaikan ke tempat namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu ada di langit ke-6. Disebutkan di langit ke-6 itu namanya pangkalnya. Sidratul Muntaha itu pohon besar, daunnya sebesar daun gajah. Ya. Pangkalnya di langit ke-6, tapi cabang-cabangnya ada di langit ke-7. Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ard. Ke Sidratul Muntaha itulah berakhir segala sesuatu yang dinaikkan dari mubi. Fayuqbadu minha. Kemudian yuqbad, ditahan, ya. Wa ilaiha yantahi ma yuhbatu bihi min fawqiha. Kemudian di Sidratul Muntaha juga berakhir jatuhnya sesuatu yang berasal dari atas. Fayuqbadu minha, ditahan di sana. Jadi yang naik dari bumi berakhir dengan di Sidratul Muntaha, yang jatuh dari atas Sidratul Muntaha, yang turun dari atasnya itu berakhir ke Sidratul Muntaha. Yang turun dari atas apa? Malaikat. Gitu. Qala idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ingatlah tatkala As-Sidrah tersebut diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Apa yang meliputinya? Qala farashun min dhahab. Nah, di Sidratul Muntaha itu dia diliputi oleh farash. Farash. Farash itu yang apa namanya, yang kayak di lampu ini. Laron. Tapi terbuat dari emas. Jadi dia tuh berterbangan gitu loh maksudnya tuh. Jadi ada pohon itu dikelilingi oleh farash yang berterbangan yang terbuat dari emas. Masa bisa terbang dan terbuat dari emas, Ustaz? Antum usah tanya. Ini urusan beda, bukan lagi dunia sekarang ini. Qala fa'utiya Rasulullah SAW. Salasa u'tiya, Rasul dikasih 3 pemberian. As-salawatul khams, ya. Salat 5 waktu. Wa utiya khawatim surat al-Baqarah, dikasih akhir-akhir surat al-Baqarah. Wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummati syai'an al-muqhimat. Diampuni dosa-dosa umatnya ini tadi, ya, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa inna Quraisyan ankarathu wa akbarathu wa lam tunkir al-manamat. Kenapa kita katakan Isra wal Mi'raj itu yakdzotan? Yakdzot itu sadar gitu loh. Betul-betul bukan di alam mimpi, bukan. Jadi beliau diperjalankan di malam hari dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa menuju ke atas langit. Itu di alam sadar gitu loh, bukan di alam mimpi. Kenapa? Kalau alam mimpi, ya, tentu tidak akan diingkari oleh Quraisy. Karena Quraisy mengingkari dan menganggap ini masalah besar, ya. Karena itu tuh alam nyata gitu loh. Makanya Quraisy mengingkari. Coba kalau Rasul bilang, aku mimpi, semalam aku mimpi, aku terbang dari Mekah menuju Palestina, dari Palestina mimpi naik langit ke atas. Tentu Quraisy bilang, wajar mimpi, kami juga pernah bermimpi ke Indonesia katanya. Wajar. Ya benar? Mimpi. Sama kayak Wandi ngomong, Ustaz, saya mimpi makan durian 1 truk. Percaya enggak antum? Enggak percaya. Wandi ngomong mimpi makan durian 1 truk. Percaya kan? Percaya baik. Mungkin kan saja. Namanya mimpi.
Tapi kalau Wandi ngomong, Ustadz saya sudah habis durian 1 truk, tidak percaya. Pertama, siapa yang nak nginjuk 1 truk? Yang kedua, badan Wandi kecil. Yang ketiga, kalaupun beli di mana nak belinya Wandi? Hidup buntu, ya tak? Nah itu contoh. Mustahil kalau di alam nyata. Nah Rasul ngomong, saya melakukan perjalanan di malam hari dari Mekah ke Palestina. Terus dari Palestina saya naik lagi ke atas langit. Kata Quraisy, Muhammad, bahasa kita nak gilo. Mereka tidak percaya, mereka mengingkari. Ya. Yang membenarkan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, proses perjalanan ya ikhwan Isra Mi'raj itu, beliau dari Mekah ke Palestina itu naik kendaraan namanya buraq. Buraq. Ya. Itu sekali ngepak kakinya itu tadi, itu terbangnya jauh. Kemudian dari Palestina ke atas langit, beliau naik tangga. Buraq itu di Kibet di Masjidil Aqsa. Ya. Beliau naik tangga. Kemudian wa yu'minuna bi asyratis sa'ah kad-dajjal wa nuzul Isa ibni Maryam. Dan ahlu sunnah beriman dengan tanda-tanda hari kiamat seperti Dajjal dan turunnya Isa ibni Maryam. Ana mau hataman ya, hari ini kita hatamkan. Di sini disebutkan di ta'liq Anin Nawas ibni Sam'an fi nuzulil Masih ibni Maryam qala Rasulullah SAW. Rasul mengatakan yanzilu indal manaratil bayda syarqi Dimashq baina mahrudatain. Isa akan turun, kata Rasul, di Manaratul Bayda. Manaratul Bayda di timur wilayah Damaskus antara mahrudatain. Oh alam ya, ana belum ke Damaskus, ini Suriah. Damaskus Suriah. Ya. Katanya tempat ini ada yang sekarang yang dikenal dengan Masjid Umawi di sekitar situ. Manara Al-Bayda ini. Masjid Umawi itu tadi. Ya, wallahu alam. Kalau kita baca hadis ini memang ya kan, mudah-mudahan ya Allah mudahkan ana bisa ke Palestina, Masjid Al-Aqsa, ya. Juga ke Suriah, ke beberapa negara, ya. Adanya rasa-rasa pengen setelah lebaran ini ke sana. Mana masih mikir anak tuh umroh bawa istri, visa ke Yordan itu cuma $50, 700.000. Naik bus, anak tanya sama temen, sekitar 14 jam katanya. Bisa, dari mana? Dari Mekah. Katanya pikiran bisa ini. Lebaran kedua, lebaran ketiga. Jadi kalau ke tempat-tempat kayak gitu tuh, ketika kajian tuh enak kan? Nah, kalau baca ayat Saba udah tahu gambaran kota Saba, enak. Baca hadis tentang Aden tahu kota Aden. Nah, karena enggak pulang ngarap-ngarap mau ke Cina, ke Jepang, Australia, mana tuh nggak ada kebutuhan kita ya. Nah, kalau yang kayak gini kebutuhan. Ya. Suriah, insyaallah ya. Isa turun di Manaratul Bayda, timur Damaskus antara mahrudatain. Wadi'an kaffahi ala ajnihati malakain. Beliau seraya sambil meletakkan kedua telapak tangannya di sayap-sayap malaikat, di sayap-sayap kedua malaikat. Ya. Idza taqta'a ra'sahu qatarah wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jumman kalu'lu. Ya. Kalau beliau menundukkan kepalanya, ada tetesan-tetesan air netes. Kalau beliau angkat ya kepalanya tadi, kalau beliau nundukkan jadi ada kayak tetesan-tetesan air. Kalau beliau angkat
tahaddara minhu jumman, ya, kallu'lu. Maka jumman tuh tahu tuh kuncir, ya, atau jumman, jumjumah, atau kepang atau kuncir, ya? Jumjumah, jumman, sama jumman. Jumman itu mutiara, ya, mutiara. Jadi kalau beliau nundukkan kepala, iza ta'ta'a ra'sahu qatara. Kalau beliau nundukkan kepala, itu air menetes dari kepalanya. Wa iza rafa'a, ya. Kalau beliau angkat kepala tadi, tahaddara minhu jumman. Jumman itu artinya mutiara. Maka air-air tersebut mengkristal seperti mutiara gitu loh. Kalu'lu, ibarat lu'lu. Tergambaran tuh. Berarti di kepalanya Isya ada kayak air gitu loh ya. Ketika nunduk jatuh. Tapi ketika diangkat kayak mengkristal gitu ya. Nah, seperti itu. Fala yahillu likafirin yajidu riha nafasihi illa mata. Maka tidak diperbolehkan bagi orang kafir yang mendapati bau nafasnya Nabi Isa melainkan pasti mati. Jadi kalau ada orang kafir yang mencium bau nafasnya Nabi Isa, dia mati. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfu. Dan nafasnya Nabi Isa itu berakhir sebagaimana berakhirnya pandangan mata beliau, jauh. Fayatlubuhu ayyatlubud dajjal hatta yudrikahu bi babiluddin fayaqtuluhu. Sehingga dia pun mencari dajjal tersebut sampai beliau mendapatinya di tempat namanya Bablud fayaqtuluhu, lalu Isa membunuhnya. Jadi Isa ini membunuh siapa? Dajjal. Jadi Ahmad tidak usah mau jago-jagoan nak nangani Dajjal, nak bunuh Dajjal. Dajjal tidak akan mati antum tangani, kaki antum yang ditangani Dajjal, ya tak? Dajjal hanya bisa mati dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Di mana Bablud? Karena belum pernah, ya, itulah karena kita belum pernah ke sini, jadi belum bisa cerita. Anak senengnya kemarin itu baru tahu anak ketemu tempat di Mekah itu namanya Dzutuwah, sumur Dzutuwah. Nah, posisinya itu dari Hotel Anjum itu turun ke belakang lagi. Dia tuh dari Kak Didi. Kan dari Anjum itu kan belakang itu kan ada terminal yang dikenal orang nyebutnya terminal Jarwal. Di sana itu ada lagi kemarin Anda tinggalkan tuh lagi di pagar untuk di istilahnya kita renovasi lah ya, untuk di penataan karena itu situs. Nah, disebutkan oleh Abdullah bin Umar, Rasul ketika umroh atau haji, ketika masuk kota Mekah, beliau mandi di tempat sumur di wilayah Dzutuwah. Nah, Dzutuwah itu tadi. Di situ beliau mandi. Pas anak pernah naik taksi, lewatlah di situ. Nah, ini lihat, anak selama ini enggak tahu. Nah, itu kan ilmu yang penting bagi kita semua ya. Tahu tempat sejarah. Di Saudi itu banyak tempat-tempat sejarah, tapi pemerintah Saudi itu Masya Allah bagus. Beliau kadang menghancurkan tempat-tempat seperti itu, tapi tinggal dikasih nama aja, ditandai. Ini dulu begini, ini supaya orang jangan tabarruk. Kayak orang Indonesia nih, makom Ibrahim aja dilus-elus, pintu Ka'bah dicium-cium, ya, cari berkah. Syirik dalam bab sabab. Mencari sesuatu sebagai sebab. Allah syariat tidak menetapkan sebagai sebab, itu syirik loh.
Ya. Waktu anak umroh yang kemarin tuh sampai ditangkap polisi, itu kejadian sebelum anak mau ke Yaman ya. Ya. Pas anak tawaf, sebelum anak berangkat ke Yaman itu, orang bawa foto di samping Ka'bah. Jadi foto ditempelkannya di Ka'bah. Entah gimana dia tuh mungkin foto begini, fotonya kayak ini, foto besar segini foto itu. Kelihatan polisinya langsung ditangkap. Memang aneh-aneh, kalau aneh-aneh itu kayak gitu. Ada lagi orang yang meyakini kadang kalau dipanggil di situ, panggil, tolong kalau umroh haji tolong sebut namaku ya di samping Ka'bah, panggilkan supaya hatiku terpanggil. Gampang mau terpanggil hati. Andanya kalau ada uang ya paksakanlah, jangan terlalu cinta dunia, nunggu panggil. Orang tuh kadang bilang gini, belum terpanggil hati. Kalau belum terpanggil, bukan belum terpanggil, belum ada taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Murah kok umroh itu murah. Ya, anggaplah pakai travel itu 30 juta, murah. Orang kredit mobil DP-nya berapa? Ya enggak? 30 juta. Murah. Mahal itu karena taufik dan hidayahnya tidak ada. Mahal Ustaz, 30 juta. Mau murah? Beli bisa umroh 2,5 juta, nanti Anda belikan. Jalan kaki aja. Atau naik sepeda. Murah juga. Mau antum Faza jalan kaki ke Mekah? Hah? Nggak kuat. Kemudian mana tadi? Wa khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Ahlus sunnah mengimani khurujnya, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa dabbah, dan mengimani adanya dabbah. Wa tulu'ish syamsi, dan mengimani terbitnya matahari min maghribiha, dari arah maghrib. Maghrib itu barat. Sekarang terbitnya di mana? Timur. Nanti menjelang hari kiamat terbitnya di barat. Ini ahlu sunnah kita imani baik. Belum kelihatan. Disebutkan dalam hadis dari Hudzaifah ibnu Asid Al-Ghifari, qala kunna qu'udan natahaddatsu fi dhilli ghurfati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Hudzaifah ibnu Usaid atau Asid, dia mengatakan dulu kami pernah duduk ngobrol di bawah naungan kamar Rasulullah SAW. Pinggir kamarnya Rasul, di bawah naungan gitu lah, ngobrol. Fadzakarna as-sa'ah, kami pun menyebutkan tentang hari kiamat. Fartafa'at aswatuna, lalu suara kami meninggi. Kata Hudzaifah, dia cerita ya sama sahabat-sahabat yang lain tentang hari kiamat. Hari kiamat itu begini-begini. Biasalah kalau misalkan antum ngobrol kan sampai meninggi suara. Ternyata kedengaran Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Faqala Rasulullah SAW, lan takuna au lan taquma, tidak akan terjadi, tidak akan tegak as-sa'atu, hari kiamat, hatta yakuna qablaha asyru ayatin, sampai sebelumnya itu ada 10 tanda. Kata Rasul, hari kiamat tidak akan terjadi, tidak akan tegak sampai ada 10 tanda. Apa 10 tanda itu? Yang pertama, tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah mana? Barat. Wa khurujid dabbah, keluarnya dabbah. Dabbah ini ikhwan disebutkan dalam hadis, dia itu hewan melata. Nah, kayak apa bentuknya? Wallahu alam. Nah, hewan ini ada dua penjelasan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ini hewan akan mengajak bicara umat manusia. Akan ngajak bicara. Wallahu alam apa bentuknya, kayak naga, kayak ular, kayak belut. Jelasnya keluar hewan itu. Di mana keluarnya? Wallahu alam. Apa keluar samping masjid ini? Nah, dia tuh ngajak bicara. Sebagian para ulama mengatakan dia tukallimun nas.
ngajak bicara umat manusia. Ada lagi yang mengatakan dia mencacati manusia, melukai sedikit. Yang dilukainya orang-orang kafir. Ya. Sebagai tanda. Namun tanda yang disebutkan oleh Rasul ini tidak mengandung makna berurutan ya. Maksudnya itu urutan tuh yang mana yang nomor pertama kali dari 10 ini. Tidak ada dalil yang valid. Difahami? Karena kenapa? Karena ini menggunakan wawu atof. Wawu atof itu faedahnya cuman mutlakul musahabah, muqaranah. Cuman berbarengan gitu loh. Tidak memberikan faedah tertib. Jelas? Itu disebutkan oleh para ulama ketika mensyarah hadis ini. Jelas ya? Jadi bukan berarti yang disebutkan dalam hadis ini terbit matahari berarti matahari yang terbit dulu, bukan. Ini cuma semata-mata disebutkan 10 tanda, tapi tidak mengandung faedah tertib, urutan. Difahami? Terus yang mana yang duluan? Wallahu alam. Ya. Para ulama berijtihad. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan ini. Ijtihad semua. Tidak berdasarkan dalil. Cuman ijtihad. Wa khurujud Ya'jud wa Ma'jud. Keluarnya Ya'jud wa Ma'jud. Dabah tadi di mana keluarnya? Wallahu a'lam. Enggak tahu. Ya'jud wa Ma'jud di mana keluarnya? Wallahu a'lam. Ya'jud wa Ma'jud ini ada yang berpendapat. Jadi ada banyak versi di kalangan para ulama terkait dengan Ya'jud wa Ma'jud. Ada yang mengatakan Ya'jud wa Ma'jud itu adalah maninya Nabi Adam tumpah ke tanah, jadilah Ya'jud wa Ma'jud. Ada yang mengatakan, tapi pendapat yang roji insyaallah taala, Ya'jud wa Ma'jud bukan mani yang tumpah ke tanah. Tapi mereka adalah keturunan Bani Adam dari Yafith bin Nuh. Nuh punya anak namanya Yafith. Nah, dari Yafith inilah keturunan muncul Ya'jud wa Ma'jud. Kayak apa orangnya? Kerdil. Kecil. Nah, mereka ini jumlahnya banyak. Kalau cepat jalannya kayak air ngalir, min kulli hadabin yansilun. Ya. Dia ngerusak. Kalau ngelewati suatu kampung bantai. Ada air diminum. Pokoknya dia ngerusak. Sampai nanti terjadi perperangan antara Nabi Isa sama mereka, sampai membuat Nabi Isa dan pasukannya berlari ke bukit. Ya. Ada faedah dari Syekh Muhammad Bamusa terkait dengan Ya'jud wa Ma'jud ini. Kata Syekh Muhammad Bamusa, kemenangan itu tidak mesti dalam bentuk kita harus berhadapan-hadapan. Terkadang kemenangan itu harus kita mundur dulu. Contohnya apa? Kisah Ya'jud wa Ma'jud. Isa alaihissalam berlindung ke atas bukit untuk menyelamatkan diri bersama pasukannya. Perlindungan gitu loh. Akhirnya menang. Jadi bukan berarti kemenangan itu harus melawan terus ya ikhwan. Belum tentu untuk melawan itu menang. Bisa jadi membuat antum kalah. Jelas ya? Seperti itu. Tidak ada Nabi Isa. Oh, tenang saja pasukan. Kita ini Nabi Isa ini. Pernah naik ke atas langit ini. Dibunuh orang Yahudi saja tidak mati. Tenang saja. Lawan Ya'jud wa Ma'jud. Tidak ada, Isa kabur. Diperintahkan oleh Allah SWT untuk lari ke bukit. Jelas ya? Nah, Ya'jud wa Ma'jud ini ada di zaman Nabiullah Dzulqarnain. Ada yang bilang Dzulqarnain itu nabi, ada yang bilang raja yang soleh. Ada khilaf ya. Wallahu alam, yang roji insyaallah raja yang soleh. Nah, dibuatkanlah tembok. Jadi dikurung Ya'jud wa Ma'jud ini. Setiap hari kerja. Kerjanya dia lebih semangat dibandingkan kerjanya antum. Ya. Kalau antum paling istirahat, ya, capek Ustaz, ngangkut koral. Nah, Ya'jud wa Ma'jud itu dia kerja dari pagi terbit. Kalau istilah apa namanya? Pegi ayam
Bekokok, balik ayam nyangkok. Nah, Ya'juj wa Ma'juj itu jeboli dinding itu tadi kerjaannya. Di mana letak dinding itu tadi? Wallahu alam di mana tembok itu tadi. Sebagian ulama ada yang bilang katanya di dataran Cina. Katanya. Yang jelasnya Ya'juj Ma'juj ini dikelilingi bukit, ada tembok. Di mana tempatnya? Wallahu alam. Perkara gaib. Dan diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kakek kalau dikasih tahu pula, antum ketakutan pula. Ternyata misalkan di Lembung Gajah, kocar kacir galau yang di Lembung Gajah ini pindah. Ya enggak tahu di mana tempatnya, enggak diketahui. Sebagian ulama Ahlus Sunnah ada yang mengatakan dataran Cina. Ya'juj wa Ma'juj ini ya kan. Jadi ada yang mengatakan juga Ya'juj Ma'juj ini disebutkan di beberapa keterangan katanya agak sipit gitu loh. Kecil-kecil. Ya, tapi bukan orang Cina lah. Orang alam lah. Nah, kemudian Ya'juj wa Ma'juj ini tadi dia jeboli tembok. Jebol. Nah, kerja. Berlobanglah selingkaran jari. Ada lubang. Setiap sore lubang itu jebol. Nah, tapi Ya'jujnya berhenti begawi, tidak lanjut, istirahat dia malam. Dia bilang, dah istirahat. Besok kita akan keluar dari tembok ini tadi. Pas besok tertutup lagi. Kerja lagi terus tiap hari. Sampai menjelang hari kiamat, dia bilang, terbuka temboknya, lingkaran jari. Dia bilang, besok insya Allah kita akan keluar dari tembok ini. Pas besok temboknya terbuka. Gara-gara insya Allah. Makanya kalau antum, kalau mau ngomong tuh pakai insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Ya, itu tadi. Jebol lah tembok tersebut, keluar dia. Itu menjelang hari kiamat. Kemudian Dajjal. Nah, Dajjal ini maknanya pendusta dia ya. Dia ini ngaku Tuhan. Ngaku sebagai Tuhan, ngaku sebagai Roh. Nah, Dajjal ini tidak membunuh, tapi nawarkan. Ngomong manusia ini ditawarin. Percaya enggak kalau saya Tuhan kalian? Dia bisa mengeluarkan isi bumi. Dia bisa mendatangkan segala macam. Bisa menurunkan hujan dengan izin Allah. Menumbuhkan tanaman dengan izin Allah. Datang ke suatu kampung, lagi kekeringan, dia bilang ke masyarakat kampungnya, "Galah enggak aku turunkan hujan." Kata kampung tadi, tidak percaya kami. Kamu bukanlah Tuhan kami. Ditinggalkannya kering kerontang, gagal panen. Datang dia ke suatu kampung, dia bilang, Dajjal tadi, mau enggak saya turunkan hujan? Percaya enggak kalau saya ini adalah Tuhan kalian? Percaya kata mereka, diturun. Ya sama amtiri, wahai langit turunkan hujan. Turun hujan. Waya al-ard anbiti, wahai bumi tumbuhkan tanaman, tumbuh. Zaman antum. Orang kita zaman sekarang ini, jangankan orang bisa tiba-tiba datangkan ini batu. Kata Dajjal, jadi emas. Percaya enggak uang? Om lagi buntu. Ya enggak? Percaya. Janji bohong para calon-calon pemimpin yang caleg aja banyak yang percaya, apalagi Dajjal yang bisa menurunkan hujan seperti itu, ya enggak? Kemudian Dajjal itu ketemu seorang pemuda. Kata pemuda tersebut, dia bilang sama pemuda, saya akan bunuh kamu, kemudian saya hidupkan lagi. Percaya enggak kalau saya bisa gitu? Kata pemuda tersebut, enggak percaya. Sama dia dibelah lah. Pemuda tersebut dibunuh Dajjal, dibelah dua. Kemudian jasadnya terpisah, dilewati oleh Dajjal. Kata Dajjal, bangkit. Rawa rontek itu nah. Langsung bangkit. Hidup lagi. Kemudian pemuda tersebut mengatakan, anta kadzdzab alladzi haddatsana Rasulullah SAW. Engkau adalah pendusta yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kami. Kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, pemuda tersebut adalah Imam Mahdi. Ada faedah, itu hadis menunjukkan faedah keutamaan ilmu.
Ya, apa keutamaan ilmu? Pemuda tersebut di masa-masa fitnah, ini kan fitnah akhir zaman, yang besar, fitnah Dajjal yang Rasulullah SAW berlindung. Ya, ya benar. A'udzubika min fitnatil masih Dajjal. Aku berlindung dari fitnah masih Dajjal. Yang bisa selamat dari fitnah Dajjal siapa? Seorang pemuda yang mengatakan haddatsana Rasulullah SAW annaka kadzdzab. Telah menyampaikan kepada kami Rasul, engkau pendusta. Itu keutamaan ilmu, kata para ulama. Ilmu bisa menjaga seseorang dari penyimpangan di masa-masa fitnah Dajjal. Jelas ya? Wadih? Nah, itu tadi. Kemudian wa Isa ibnu Maryam, Isa bin Maryam. Nah, Dajjal ini sudah ada sejak zaman Rasul, itu sudah ada di suatu tempat, dalam gua, di tempat di pulau, di suatu pulau. Di mana tempatnya enggak tahu. Nah, orang ngarang-ngarang, kata orang di segitiga Bermuda. Wallahu alam, yang jelasnya dulu sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari pernah naik kapal, terdampar ke suatu pulau. Di pinggir pulau tersebut ketemu makhluk, nggak tahu mana depan mana belakang, semuanya bulu semua, namanya jassasa. Ada yang mengatakan itu syaitan, ya. Dia bilang itu nggak ada, coba kamu ke sana. Dia datanglah ke sana, pas dilihat ada makhluk terbelenggu, terantai. Dia tanya, engkau dari mana? Dari wilayah Arab. Apakah sudah keluar nabi di wilayah yang banyak pohon kurma? Iya. Nah, kalau gitu sebentar lagi saya akan keluar, katanya. Disampaikan ketika dia masuk Islam, disampaikan kepada Rasul. Rasul cerita, itu namanya Dajjal. Ya. Kata Umar bin Khattab. Nah, Dajjal ini Ibnu Sayyad itu. Ada seseorang dukun, Ibnu Sayyad. Mirip kali. Ya, kata Rasul, enggak, bukan. Itu Dajjal palsu. Bukan. Kalau gini, kalau dia Dajjal, engkau nggak akan bisa mampu bunuhnya. Nggak akan mungkin Umar bisa membunuhnya. Kalau bukan Dajjal, ya untuk apa antum bunuh dia? Dia juga bukan Dajjal, paling dukun biasa itu. Kemudian Isa bin Maryam, Dukhon ini artinya asap. Asap ini disebutkan wa yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yauma ta'tis sama' bidukhanin mubin. Pada hari itu nanti langit akan mendatangkan asap tebal pekat menyelimuti bumi ini. Ya. Bukan asap yang dibilang sama Rahmat Baikuni yang musim kemarau 2 atau 3 tahun yang lalu. Mana orang mana itu Rahmat Baikuni deh? Orang Bandung. Itu orang mana? Katanya itu udah tanda-tanda hari kiamat, muncul asap. Asap kemarin kebakaran di kami Sumatera ini, nah. Pekanbaru, Sumatera Selatan, Utan. Itu asapnya dari bawah, dari semak belukar. Asap yang disebutkan dalam hadis ini dari atas gitu loh, menutupi bumi ini. Tanda hari kiamat. Kalau tahu-tahu antum lihat asap dari atas, nah itu tanda hari kiamat. Wasalas khusuf. 3 longsor besar. 1 di Jazirah Arab, 1 di timur, 1 di barat. Besar-besaan. Kayak longsor Palu, longsor Sukabumi, enggak, lebih besar lagi. Ya enggak? Khasfun bil Maghrib, wa khasfun bil Syarq, wa khasfun bi Jaziratil Arab. Longsor di barat, longsor di timur, longsor di Jazirah Arab. Wa akhiru dzalik, nah, yang paling terakhir, narun takhruju minal Yaman min qa'ri Adan. Api yang keluar dari Yaman dari Qa'r Aden. Nah, itu api keluar dari Aden. Nah, kalau Aden Anda bisa cerita. Ya. Tasuqun nas ilal mahsyar, yang narik mengumpulkan manusia ke tempat berkumpul. Api ini keluar di Yaman. Sama juga itu. Rahmat Baikuni, ini kadzdzab, pendusta. Dia bilang, api itu sudah ada, keluar ada di Yaman itu kawah api. Mana ada? Tidak ada kawah api. Anda baca syarah, api ini keluar di Qa'ri Aden. Qa'ri Aden itu disebutkan di syarah di Bahar Hadramaut. Aden itu pinggir laut. Wallahu alam. Aden yang dimaksud Aden lama. Aden lama itu masuk kota namanya Kreter. Dia bukit. Nah, intinya di wilayah itu pinggir laut. Anda baca syarah-syarah ulama, ada yang bilang di Bahar Hadramaut.
Berarti mungkin di tepi-tepi laut itu tadi. Yang jelasnya Aden itu berdekatan dengan laut. Keluarnya di sana. Tapi tidak ada yang di videonya Rahmat Baikuni dia bilang ada kawah besar, lubang, kalau dimasukkan sapi bisa masuk. Nggak ada. Nggak ada di Aden kayak gitu. Ya. Nah itu keluarnya dari Aden. Dia keluar, giring. Antum pergi kemana diikuti. Api itu tidak membakar. Dia cuma mengikuti aja. Menggiring. Fungsinya menggiring. Balik Wandi antum ke Bandung, diikuti ke Bandung. Nanti digiring. Terus sampai dikumpulkan seluruh umat manusia ke suatu tempat mahsyar. Mahsyar ini di mana? Negeri Syam. Kata Nabi SAW apa? Asyam ardul mahsyari wal mansyar. Syam itu adalah negeri tempat berkumpulnya, sudah dikumpulkan situ, semuanya dimatikan di sana, kemudian dibangkitkan lagi. Difahami? Seperti itu. Wallahu alam ya, jam 7 ini kayaknya tidak selesai kalau mau diselesaikan pagi ini. Mungkin insya Allah kita selesaikan besok hari Kamis insya Allah ya. Naktafi bihadzal qadar.